Izin memperkenalkan diri, nama saya Meriani dengan NIM 2403010200067 dari kelas AK101, Prodi Akuntansi PJJ S1. Presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Saya mengangkat tema aplikasi matematika dalam bisnis dan ekonomi. Yang pertama ada teori utilitas. Pengertian utilitas, utilitas merupakan ukuran tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang atau jasa. Kemudian jenis-jenis utilitas, utilitas itu terdiri dari dua, yaitu utilitas total, di mana jumlah keseluruhan kepuasan dari konsumsi sejumlah barang. Kemudian ada utilitas marginal atau MU, di mana tambahan utilitas dari konsumsi satu unit tambahan barang. Kemudian hukum utilitas marginal yang menurun, di mana semakin banyak suatu barang dikonsumsi, tambahan kepuasan yang diperoleh akan semakin berkurang. Kemudian ada rumus utilitas. Rumus utilitas ini atau utilitas marginal MU. MU sama dengan delta TU per delta Q, di mana MU adalah utilitas marginal, sama dengan perubahan utilitas total dibagi dengan perubahan jumlah barang. Kemudian ada teori produksi total, di mana teori produksi total merupakan jumlah output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan kombinasi tertentu dari input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Produksi marginal atau MP ini merupakan tambahan output dari penggunaan satu unit tambahan input. Kemudian ada produksi rata-rata atau AP, di mana output rata-rata per unit input. Kemudian ada hukum hasil yang semakin berkurang, di mana jika salah satu input ditingkatkan sementara input lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan akan semakin menurun setelah titik tertentu. Rumus produksi ini tersendiri ada produksi marginal atau MP, di mana delta TP per delta L, yaitu produksi marginal atau MP merupakan perubahan produksi total dibagi dengan perubahan jumlah tenaga kerja. Kemudian ada produksi rata-rata atau AP sama dengan TP per L, di mana produksi rata-rata sama dengan produksi total dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Berikut adalah grafik utilitas. Ada contoh gambarnya di mana grafik utilitas total ini atau TU biasanya berbentuk kurva yang meningkat dengan konsumsi barang, namun mendatar seiring dengan hukum utilitas marginal yang menurun, di mana grafik ini menunjukkan tren menurun karena tambahan kepuasan dari konsumsi unit tambahan yang semakin kecil. Selanjutnya ada grafik produksi total. Berikut contoh grafiknya di mana kurva produksi tetap atau TP menunjukkan hubungan antara jumlah input dan output yang dihasilkan. Kurva ini biasanya naik hingga mencapai titik maksimum sebelum turun. Kurva produksi marginal atau MP ini cenderung naik pada awal, tetapi kemudian menurun sesuai dengan hukum hasil yang semakin berkurang. Kemudian berikut contoh menghitung utilitas. Soalnya seorang konsumen mengonsumsi 4 unit es krim. Utilitas total yang diperoleh dari konsumsi masing-masing unit adalah 20, 45, 60, dan 70. Hitunglah utilitas marginal dan konsumsi unit kedua, ketiga, dan keempat. Penyelesaiannya, utilitas marginal unit kedua yaitu 45 dikurang 20, yaitu 25. Marginal unit ketiga 60 kurang 45 yaitu 15, terus marginal unit keempat 70 dikurang 60 10. Jadi kesimpulannya utilitas marginal dari konsumsi unit kedua adalah 25, unit ketiga adalah 15, dan unit keempat adalah 10. Kemudian contoh soal menghitung produksi. Sebuah perusahaan memiliki data produksi di mana tenaga kerja pertama menghasilkan 10 unit, tenaga kerja kedua menghasilkan 25 unit, dan ketiga menghasilkan 35 unit. Hitung MP dan AP untuk tenaga kerja ketiga. Produksi marginal MP untuk tenaga kerja ketiga adalah 35 dikurangi 25 adalah 10 unit, sedangkan produksi rata-rata tenaga kerja ketiga adalah 35 dibagi 3, yaitu 11,67 unit. Jadi kesimpulannya produksi marginal ada 10 unit dan rata-ratanya adalah 11,67 unit. Selanjutnya, fungsi linear dalam bisnis. Fungsi linear ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel yang proporsional, seperti pendapatan dan jumlah produk yang terjual. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel dependen atau misalnya pendapatan, sedangkan X adalah variabel independen, yaitu misalnya jumlah produk. A itu konstanta, di mana nilai awal, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien, laju perubahan. Break even point atau BEP merupakan
titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Rumus BEP sendiri adalah FC per P kurang VC, di mana biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian pertumbuhan compound, di mana pertumbuhan nilai uang dalam investasi bisnis dengan bunga majemuk. Rumusnya adalah A sama dengan P1 tambah R pangkat N, di mana A merupakan nilai akhir investasi, P nilai awal investasi, R adalah tingkat bunga per periode, sedangkan N adalah jumlah periodenya. Berikut contoh soal break-even point atau BEP, di mana sebuah perusahaan memiliki biaya tetap 50 juta, biaya variabel per unit 100.000, dan harga jual per unit adalah 200.000. Hitunglah berapa BEP dalam unit. BEP BEP unitnya itu dengan rumus BEP sama dengan VC per P dikurangin VC, di mana fixed cost-nya adalah 50 juta dibagi 200.000 atau harga jual per unit dikurangi variabel cost-nya yaitu 100.000 sama dengan 500 unit. Kesimpulannya, perusahaan mencapai titik impas saat menjual 500 unit produk, di mana dia tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Kemudian adalah contoh pertumbuhan compound. Seorang investor menanamkan modal 100 juta dengan tingkat bunga 5% per tahun selama 3 tahun. Hitung nilai akhir investasi. Rumus compound itu adalah A sama dengan P dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana A itu investasi akhir, sedangkan P investasi awal. Dia berinvestasi 100 juta dikali 1 ditambah bunga, tingkat bunganya adalah 0,05 atau 5% dengan periode 3 tahun. Maka investasi akhir adalah 115.762.500. Jadi kesimpulannya, nilai akhir investasi setelah 3 tahun adalah 115.762.500, di mana mengalami kenaikan dari 100 juta menjadi 115, yaitu 15.762.500. Kesimpulannya, pentingnya matematika dalam bisnis. Aplikasi matematika dalam bisnis membantu perusahaan dalam melakukan analisis keuangan, merencanakan strategi produksi, serta membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Kemudian konsep kunci di mana pemahaman tentang utilitas produksi total, fungsi linear, break-even point, dan pertumbuhan compound sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, manfaat praktisnya adalah dengan menguasai konsep-konsep ini, bisnis dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka dan meningkatkan profitabilitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.